Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita menjalani ibadah minggu di rumah kita masing-masing karena kita menjalankan himbauan pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona dengan melakukan social distancing. Tentu tidak mengurangi nilai-nilai persekutuan kita dan juga tidak mengurangi pemeliharaan iman kita. Kita melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Dan juga tidak mengurangi persembahan kita. Mohon maaf, ini sedikit bercanda, tetapi serius bahwa semestinya persembahan kita aturkan dengan tulus kepada Tuhan, bukan karena kita datang ke gereja saja, datang ke gedung gereja saja memberikan persembahan. Tapi persembahan itu bisa kita haturkan bahkan ketika kita ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi telah membaca bacaan kita, yaitu di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, dan nats kita pada hari ini adalah Efesus 5 ayat 8 dengan tema memberitakan karya Allah. Di dalam khotbah ini saya pada intinya menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah identitas kita sebagai orang percaya, sehingga kita sudah seharusnya memberitakan karya Allah. Dan yang kedua adalah mengapa dan bagaimana kita memberitakan karya Allah. Itu dua hal yang akan saya uraikan di dalam khotbah saya pada saat ini. Yang pertama adalah tentang identitas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang itu memiliki identitas yang baru, apa yang dia lakukan? Mampu membeli rumah yang baru, pindah menempati rumah yang lebih baik, lebih nyaman. Apa yang dia lakukan? Dia mengurus administrasi, pindah kartu tanda penduduk, kemudian dia mengundang kenalannya, teman-temannya, saudara-saudaranya untuk makan-makan di rumahnya. Dia bersosialisasi dengan tetangga kanan kiri. Identitas baru mendorong dia untuk dia melakukan langkah-langkah itu. Tetapi kalau sekarang saya menghimbau jangan. Karena pemerintah sendiri juga menghimbau social distancing. Jangan mengundang makan-makan sekarang, tetapi berdiam diri di rumah. Nanti kalau situasi sudah membaik, boleh mengundang saya. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi normal, secara alamiah ketika seseorang itu memiliki identitas yang baru,
dia akan memberitahukan identitasnya itu kepada orang lain. Kecuali karena ada hal-hal tertentu sehingga dia itu menyembunyikan identitasnya. Karena banyak orang yang menagih utang misalnya. Orang mencari karena dia utang kendaraan bermotor. Ada orang mencari karena dia memiliki hutang cicilan rumah. Ada orang yang mencari karena dia utang ini dan itu. Karena tidak mampu dan tidak ingin membayar, lalu dia mengambil langkah menyembunyikan identitasnya. Tapi dalam kondisi normal, dalam kondisi baik-baik saja, saya yakin orang justru bersukacita ketika dia akan memberitakan, menunjukkan identitasnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, identitas kita itu sebenarnya identitas yang seperti apa? Kalau kita membaca bacaan kita hari ini sebenarnya adalah bagian dari bacaan leksionari. Efesus 5 ayat 8. Yang lengkapnya adalah Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Saya akan membacakan di dalam Efesus 5 ayat 8 yang menjadi nats kita pada hari ini. Demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita cermati di dalam Efesus 5 ayat 8, jelas sekali dikatakan perubahan identitas kita. Kamu dahulu adalah kegelapan. Kemudian kita mengalami perubahan identitas, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Itu adalah identitas kita yang baru, terang di dalam Tuhan. Pertanyaannya berkaitan dengan tema kita pada saat ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah mampu untuk memberitakan identitas kita yang baru itu? Yaitu identitas sebagai terang di dalam Tuhan. Atau bahkan sadarkah kita bahwa kita sudah memiliki identitas yang baru, yaitu terang di dalam Tuhan? Ataukah sebenarnya kita belum sadar? Kita masih di dalam kegelapan. Walaupun kita sudah Kristen, sudah dibaptis, kenal dengan Tuhan Yesus, tetapi kita sendiri belum sadar identitas kita yang baru. Kita masih hidup di dalam kegelapan. Sebenarnya saya sedang berbicara tentang materi kita yang kedua, yaitu bagaimana dan mengapa kita harus memberitakan karya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beralih ke teks Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41.
yang tadi telah Bapak Ibu baca di rumah Bapak Ibu masing-masing. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, saudara dan anak-anak semua, perikop ini diberi judul orang yang buta sejak lahirnya. Memang menceritakan tentang Tuhan Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang buta. Pertanyaan saya adalah, berapa jumlah orang buta di dalam teks kita ini? Nah, di dalam ibadah seperti ini, saya berharap jemaat semua di rumah mempersiapkan Alkitab, benar-benar mengikuti ibadah ini dengan baik, membaca Alkitab dengan teliti, sehingga sungguh itu akan membangun iman kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa jumlah orang buta di dalam teks bacaan hari ini? Silahkan untuk membolak-balik, membaca dengan jeli, sehingga Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya. Dan silahkan juga melakukan percakapan di rumah dengan anak, dengan orang-orang yang ada di situ. Banyak di antara kita, saya yakin akan menjawab satu. Baik, itu tidak salah. Namun itu ketika kita mengartikan bahwa orang buta itu adalah buta secara fisik, artinya dia memang tidak bisa melihat. Itu memang jumlahnya satu. Tetapi dalam kerangka tema kita dan dalam kerangka terang iman Kristen, atau secara ringkas buta secara rohani, belum bisa melihat terang kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, kita bisa menemukan bahwa bukan hanya satu orang saja, lebih dari itu. Siapa saja? Mari kita cermati di dalam bacaan kita. Yang pertama adalah orang buta itu sendiri. Kita bisa menemukan di ayat yang pertama. Mari kita cermati. Saya akan membaca, dan salah satu jemaat di rumah masing-masing minta tolong untuk juga bisa mengikuti saya membacakan ayat yang pertama. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Ini menegaskan bahwa orang itu terbiasa hidup di dalam kegelapan, sehingga ia dikatakan buta sejak lahirnya. Telah lama dia hidup di dalam kegelapan dan tanpa pengharapan. Bahkan dia terbiasa menerima justifikasi, menerima ejekan. Dia buta itu karena kutukan dari Tuhan, kutukan Allah. Sakit itu pasti terjadi karena kesalahan manusia.
kamu sakit, kamu telah melakukan dosa apa? Hidup orang buta itu sungguh memprihatinkan. Butuh sentuhan terang kasih Tuhan. Kemudian yang kedua adalah murid-murid. Di dalam ayat 2 dan ayat 3, Yohanes 9 ayat 2 dan ayat 3. Dan kembali mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus sebagai sang sumber terang. Tapi mereka ternyata belum paham. Mereka tidak mengerti maksud Yesus sesungguhnya. Mereka masih memiliki pemahaman yang salah. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dan segera Tuhan Yesus menjawab, konsepnya tidak seperti itu. Tuhan Yesus sumber terang datang memang untuk menolong manusia yang hidup di dalam kegelapan. Dan itulah sebenarnya tugas panggilan murid-murid Yesus. Tetapi para murid pada waktu itu belum sadar tugas panggilan mereka. Yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Mari kita baca di dalam ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Banyak di antara orang-orang Farisi yang tidak percaya. Bahkan mereka berkata bahwa Yesus tidak datang dari Allah. Mengapa? Karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, bertentangan dengan aturan-aturan Taurat. Hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan apapun. Hari Sabat adalah untuk beribadah saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menolong, menyembuhkan, memulihkan manusia. Hadir sebagai terang yang mencelikkan orang yang hidup di dalam kegelapan. Bukankah itu merupakan karya Allah yang sejati? Paling tidak saya menemukan 3 golongan orang ini. Orang buta itu, bahkan murid-murid dan orang-orang Farisi.
Secara ringkas saya katakan bahwa ternyata di sekitar Yesus masih banyak orang yang belum menerima terang Tuhan. Untuk itulah kita harus memberitakan karya Allah. Bahkan itu terjadi dan dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu adalah murid-muridnya, orang-orang yang berinteraksi dengan Yesus, orang-orang yang seringkali mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang seperti itu belum sepenuhnya mendapatkan terang Tuhan. Mereka belum sepenuhnya sadar akan identitasnya, bahwa mereka sudah meninggalkan hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya setelah berefleksi dari firman Tuhan saat ini, kemudian bahkan saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, dan saya juga mengajak untuk kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Baik, oke, kita dekat dengan Tuhan Yesus. Kita sering mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di Alkitab, melalui khotbah-khotbah, melalui pemahaman Alkitab. Banyak kita dapatkan hal itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh bisa memahami maksud Tuhan Yesus untuk kehidupan kita? Bahwa realitasnya para murid sendiri pada waktu itu, mereka belum mampu mengerti maksud Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka melihat orang buta, orang yang hidup di dalam keprihatinan, bukan tergerak, bukan terketuk untuk menolong, bukan kok kalau dalam bahasa sekarang muncul empati, tetapi justru yang muncul adalah justifikasi. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan ingin kehidupan manusia itu lebih baik, ada di dalam damai sejahtera, tentrem rahayu. Jangan sampai kita buta, kalau boleh saya menyebut buta perasaan, tidak memiliki empati, tidak memiliki keprihatinan ketika orang hidup dalam kondisi terpuruk. Itu berarti kita belum sadar identitas kita. Kita semua memang hidup di dalam kegelapan dulu, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang sadar akan identitas kita yang baru. Contoh yang baik kita temukan justru di dalam kehidupan orang buta. Dia hidup dalam keadaan yang buta sejak lahir,
menderita, tanpa pengharapan, gerantes, banyak diejek oleh orang, dihakimi oleh orang bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi yang menarik justru di dalam kehidupannya dia boleh semakin sadar. Ayat 17 dikatakan, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelakkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Orang buta itu mengakui bahwa Yesus yang telah menyembuhkannya adalah seorang nabi. Jauh lebih baik daripada orang-orang Farisi yang banyak belajar tentang Alkitab itu. Mereka berkata Yesus tidak datang dari Allah. Namun tidak berhenti di situ saja. Ayat 38, jemaat di rumah bisa membaca ayat 35 sampai 38 yang berisi percakapan orang buta itu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa orang buta itu kemudian percaya. Ayat 38 saya akan bacakan. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Orang buta itu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, lalu sujud. Ini berarti ada kualitas hidup, kualitas iman yang lebih baik. Dari yang buta, tidak pernah melihat, tidak pernah kenal dengan yang namanya Yesus. Lalu kemudian Yesus datang, dia kenal dengan Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai nabi. Dan di dalam percakapan antara dia dengan Tuhan Yesus, percakapan yang sangat mendalam sekali, menyentuh hati sanubarinya, sehingga kemudian dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menebus hidupnya, yang sudah memelekkan matanya. Nah, di sini sebenarnya dia tidak hanya disembuhkan secara fisik dari yang tidak bisa melihat lalu bisa melihat, buta lalu bisa melihat. Bukan hanya itu saja, tetapi dari identitas lama yang tidak percaya menjadi identitas baru, percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam terang Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah seharusnya proses kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mencapai tahap itu, ketika kita sudah sadar bahwa identitas kita itu adalah identitas yang baru, semestinya kita berani memberitakan karya Allah sesuai tema kita hari ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mewujudkan damai sejahtera, tentrem rahayu, menolong orang lain, menjadi sumber damai sejahtera bagi lingkungan sekitar. Seperti halnya kehadiran
Yesus pada saat itu di dalam lingkungan yang sungguh gelap. Bahkan orang-orang terdekatnya pun ternyata belum sepenuhnya mengenal Dia adalah sumber terang yang sejati. Itulah peran kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita saat ini ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi keterpanggilan kita. Tuhan mengutus kita untuk menjadi sumber terang, sumber hidup. Itulah panggilan kita. Amin. Tuhan memberkati.